Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Ole Gunnar Solskjaer saat ini sedang dipusingkan dengan pemilihan striker jelang laga Newcastle versus Manchester United yang akan berlangsung pada Minggu 18 Oktober 2020 mendatang. Hal itu dapat terjadi karena striker andalannya Anthony Martial dipastikan tak bisa turun usai mendapatkan kartu merah di laga sebelumnya. Ya, Martial dilarang bermain karena mendapatkan kartu merah ketika Man United dipermalukan Tottenham Hotspur 1-6 di Old Trafford pada Minggu 4 Oktober 2020 kemarin. Absennya Martial membuat Solskjaer kini tinggal memiliki dua pemain saja yang merupakan striker murni, yakni Edinson Cavani yang baru bergabung dan Odion Ighalo. Cavani dikabarkan belum bisa bergabung dengan Man United, sementara Ighalo yang baru bermain sekali di Liga Inggris disebut bukanlah pilihan terbaik untuk memainkannya. Sebab laga melawan Newcastle menjadi pertandingan yang sangat penting untuk klub berjuluk setan merah itu. Manchester United yang sudah menelan 2 kekalahan dan baru 1 kali menang itu jelas harus meraih 3 poin saat berjumpa Newcastle agar bisa memperbaiki posisi mereka di papan klasemen Liga Inggris. Hal itulah yang membuat laga melawan Newcastle menjadi sangat penting, dan Solskjaer tentunya tak bisa sembarangan menurunkan pemain. Sebab itulah Ighalo bukanlah pilihan terbaik Solskjaer saat ini. Tak ingin pelatih klub jagoannya merasa kebingungan, fans Manchester United pun mencoba untuk membantu Solskjaer dalam menentukan siapa yang pantas melengkapi trio Marcus Rashford dan Mason Greenwood di laga melawan Newcastle nanti. Dari foto yang dilakukan situs Manchester Evening News, 51% suara pemilihan mendukung Juan Mata berada di ujung tombak Man United. Pemain asal Spanyol itu diyakini mampu berperan sebagai striker atau bisa juga bermain dengan secara false nine. Mata dinilai masih sanggup bersaing memperebutkan tempat skuad utama, terlebih jika melihat performa apik kala Man United bermain di Piala Liga Inggris musim ini, di mana mantan penggawa Chelsea tersebut sudah mengoleksi 2 gol dari 2 pertandingan yang diikutinya. Jadi, apakah Solskjaer akan mencoba memainkan Mata sebagai ujung tombak Manchester United di laga kontra Newcastle? Atau justru Solskjaer malah dengan situasi yang ada sehingga mengubah formasi Man United dengan memainkan 2 pemain di lini depan? Manchester United mengalami mimpi buruk di awal musim 2020-2021. Setan Merah sudah 2 kali kalah di kandang sendiri pada ajang Liga Inggris. Yang terbaru, MU secara memalukan kalah 1-6 di kandang sendiri ketika menjamu Tottenham Hotspur. Harry Maguire jadi sorotan karena tampil sangat buruk di laga kontra Tottenham. Kekalahan melawan Tottenham membuat MU dikritik habis karena sama sekali tidak mendatangkan bek tengah baru di bursa transfer musim panas ini. Banyak pengamat menilai MU melakukan blunder dengan tak merekrut bek tengah baru. Pasalnya tak ada bek tengah MU yang tampil konsisten. Maguire akhir-akhir ini juga turut tampil mengecewakan. MU mulai menyadari kesalahan tersebut. The Athletic melaporkan MU akan fokus mengejar bek tengah baru saat bursa transfer pemain dibuka lagi Januari 2021. Ada 3 kandidat yang akan dicoba direkrut MU ke Old Trafford, yakni Dayot Upamecano, Rafael Varane, dan Kalidou Koulibaly. Striker andalan Manchester United Marcus Rashford mendapat gelar MBE dari Kerajaan Inggris atas usahanya mengatasi kelaparan anak-anak. Sebelumnya Marcus Rashford memang getol melakukan kampanye kemanusiaan, khususnya terkait anak-anak. Penyerang 22 tahun itu sempat mempertanyakan komitmen pemerintah Inggris yang tidak memperpanjang pemberian kupon makan gratis buat anak-anak selama liburan musim panas. Karena kampanye tersebut bersifat jangka pendek, Rashford memutuskan untuk bergabung dengan Satgas Khusus Jangka Panjang. Beberapa produsen makanan dan retail swalayan, mulai dari Kellogg's sampai Tesco, mendukung kampanye tersebut. Mereka sepakat memberikan makanan buat anak-anak di Inggris selama periode 6 bulan.
target utamanya adalah anak-anak dari keluarga yang kurang mampu. Rashford pun merespon positif keputusan kerajaan Inggris untuk memberikan gelar MBE padanya. Rashford pun mengungkapkan harapannya untuk bisa berbicara dengan Perdana Menteri Inggris. Rencananya Rashford akan datang ke Istana Buckingham dalam waktu dekat untuk menerima gelar kebangsaan Inggris tersebut. Rashford berencana mengajak sang ibunda ke penganugerahan tersebut. Karir Jesse Lingard bersama Manchester United bakal segera usai. Dikabarkan ESPN, MU telah memberi izin kepada Lingard untuk hengkang ke klub lain. Sejak 2 musim lalu, ada banyak spekulasi terkait masa depan pemain asal Inggris itu. Jesse Lingard diberitakan tidak masuk dalam rencana manajer tim Setan Merah oleh Gunnar Solskjaer karena performanya yang terus menurun. Pada musim panas ini dia sempat digosipkan akan hengkang dari MU. Namun, hingga bursa transfer ditutup pada 5 Oktober lalu, dia gagal pindah ke klub lain. Meski urung terrealisasi, MU tetap merestui Jesse Lingard untuk melanjutkan karirnya bersama klub lain. Saat ini, The Red Devils sudah kebanyakan gelandang serang, terutama sejak kedatangan Donny van de Beek. Jadi Lingard dinilai lebih baik untuk pergi dari Manchester United agar bisa mendapatkan jam bermain yang dibutuhkan. Menurut laporan ESPN, Jesse Lingard akan dibiarkan pindah ke Portugal untuk bergabung dengan FC Porto. Raksasa Portugal itu diberitakan ingin meminjam Lingard. Saat itu Porto kekurangan stok gelandang serang dan Lingard dianggap sebagai sosok yang ideal. MU mengizinkan Porto meminjam Lingard, terutama karena bursa transfer Portugal baru ditutup pada akhir bulan ini. Manchester United memiliki hubungan yang baik dengan Porto dalam hal transfer pemain, terutama setelah mereka merekrut Alex Telles dari Dragões pada musim panas ini. Cavani mengungkapkan bahwa keinginan kuat untuk bermain di Inggris membuat dirinya akhirnya menerima pinangan MU. Sejak kontraknya di PSG berakhir, Cavani sejatinya mendapat tawaran dari banyak klub Eropa. Namun, pemain asal Uruguay itu akhirnya memilih berlabuh ke Manchester United. Untuk saat ini Cavani belum bisa bergabung dengan tim Manchester United karena masih harus menjalani masa isolasi sebagai bagian dari protokol COVID-19. Cavani pun menyampaikan harapannya untuk musim perdana dirinya di Manchester United, sekaligus musim perdananya di Premier League. Romelu Lukaku ternyata menjadi orang di balik migrasi pemain MU ke Inter Milan. Pemain asal Belgia itu menghasut rekannya di United untuk pindah ke Inter Milan yang lebih kondusif. Romelu Lukaku mengawali migrasi pemain dari Manchester United ke Inter Milan sebab setelah pemain 27 tahun tersebut ada nama Alexis Sanchez dan Ashley Young yang menyusul pindah ke Inter Milan pada musim yang sama. Ashley Young pindah ke Inter Milan pada Januari 2020 dan Sanchez bergabung ke Inter pada Juli 2019. Dikutip dari La Repubblica, Lukaku menjadi dalang dari kepindahan kedua pemain sebab Lukaku aktif memberi informasi perbedaan hidup di Inter Milan dan Manchester United pada keduanya. Lukaku memastikan mereka akan diterima dengan hangat di ruang ganti Inter Milan. Semua pemain bersatu dan kompak. Situasi itu jauh berbeda dengan United. Ada banyak grup dan pemain hanya bergaul dengan rekan-rekan tertentu. Belakangan, satu lagi ex pemain United pindah ke Inter Milan. Sempat bermain di Parma, Matteo Darmian resmi pindah ke Inter Milan pada awal musim 2020-2021. Diogo Dalot langsung mendapat kabar gembira usai dirinya baru saja merapat ke klub Serie A Liga Italia, AC Milan, sebagai pinjaman dari Manchester United. Melansir dari Tribal Football, Rossoneri ternyata langsung memberikan kabar baik baginya. Mereka ingin segera mempermanenkan Dalot dari Manchester United. Meski tak ada penjelasan yang lebih lanjut, tapi rencana itu kemungkinan berpijak pada kebutuhan pada sosok bek berkualitas di lini belakang skuad Stefano Pioli. Seperti yang sudah santer diberitakan selama ini, Stefano Pioli memiliki dua bek yang jarang ia andalkan, yaitu David Calabria dan Andrea Conti, sehingga Milan ingin membuang mereka berdua.
Alasan Rossoneri mendatangkan Dalot dari Manchester United adalah untuk menjadikan pengganti Calabria atau Conti. Jadi, sudah jelas betapa pentingnya sosok Dalot bagi klub Serie A Liga Italia tersebut. Meski demikian, Manchester United belum memberikan tanggapan mereka, karena hal ini memang baru sebatas rencana dari pihak manajemen Milan dan belum tentu direalisasikan. Merson menilai Partey akan menjadi rekrutan yang bagus untuk Arsenal. Di sisi lain, Merson heran mengapa Manchester United dan Manchester City tidak merekrut sang pemain. Saya suka kemana arah Arsenal di lapangan. Mikel Arteta sudah bekerja dengan sangat baik, dan Partey adalah rekrutan yang luar biasa, kata Merson kepada Daily Star. Saya tidak tahu mengapa Man United dan Manchester City tidak mengejarnya. Dia lebih baik dari apa yang mereka miliki. Usaha Manchester United merekrut Jadon Sancho menemui titik terang. Menurut beberapa media Inggris, winger Borussia Dortmund itu siap mendarat di Old Trafford pada bursa transfer Januari 2021. Sancho menjadi salah satu aset yang paling diburu pada pasar pemain setahun terakhir. Kondisi itu membuat harganya melambung tinggi. MU yang paling getol mengejar tanda tangannya, namun gagal mendapatkannya pada bursa transfer musim panas ini. Sampai bursa transfer 5 Oktober lalu, Dortmund bersikukuh membandrol sang pemain 120 juta euro. Namun, menurut Sky Sport, angka tersebut kemungkinan bisa dinegosiasikan pada Januari nanti. Pasalnya sang pemain sudah menjelaskan keinginannya hijrah ke Old Trafford. Keinginan kuat Sancho itulah yang akhirnya membuat Dortmund melunak dan bersiap melepasnya pada Januari nanti. Pemuda 20 tahun itu menjadi pemain penting Dortmund saat ini. Musim lalu, dia menyumbang 20 gol dan 20 assist dalam 44 penampilannya bersama Borussia Dortmund di semua ajang.